Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi tentang penelitian eksperimen murni atau true experimental. Pendahuluan, penelitian eksperimental murni atau true eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat dengan cara memberikan perlakuan atau treatment kepada kelompok subjek dan mengontrol semua variabel luar yang berpotensi mengganggu hasil. Metode ini merupakan standar emas dalam penelitian karena memberikan tingkat validitas dan kontrol yang paling tinggi. Berikut adalah pilar utama dari penelitian eksperimental murni. Yang pertama, karakteristik utama atau randomisasi, penetapan acak, subjek penelitian dipilih dan dimasukkan ke dalam kelompok atau eksperimen atau kontrol. Kemudian, subjek memiliki peluang yang sama. Hal ini berfungsi untuk meminimalkan bias. Adanya kelompok kontrol, terdapat dua kelompok atau lebih, yaitu kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan atau diberi placebo sebagai pembanding utama. Manipulasi variabel. Penelitian memiliki kontrol penuh untuk memanipulasi variabel independen atau variabel yang mempengaruhi guna melihat dampaknya terhadap variabel yang dipengaruhi. Desain yang digunakan, post-test control group design. Kelompok kedua diberikan tes awal atau pretest, kemudian kelompok eksperimen diperlakukan, dan akhirnya kedua kelompok diberikan tes akhir atau post-test. Post-test, subjek dibagi secara acak, diberikan perlakuan, lalu diukur hasil dengan post-test. Solomon for Group Design melibatkan 4 kelompok untuk mengecek apakah pretest itu sendiri mempengaruhi hasil akhir subjek penelitian. Kedua kelompok ini diberikan tempat untuk langkah pelaksanaannya, yaitu seperti randomization atau acak. Penelitian memilih secara acak anak-anak usia 4-5 tahun untuk dimasukkan ke kelas eksperimen. Kemudian kedua kelompok diberikan tes awal berupa observasi kemampuan berhitung, misalnya membilang 1-10, mencocokkan lambang bilangan untuk memastikan kemampuan awal kedua kelompok setara. Intervensi, kelompok eksperimen bermain balok angka grafis selama 6 sesi pertemuan, sementara kelas kontrol belajar dengan cara biasa. Kemudian dari kedua kelompok tersebut diberikan tes akhir dengan instrumen yang sama untuk melihat perbedaan atau peningkatan kemampuan berhitung. Karena subjeknya adalah anak PAUD, pengukuran tidak menggunakan tes tertulis, kertas yang pensil yang kaku, melainkan menggunakan lembar observasi unjuk kerja dengan skala capaian perkembangan anak seperti BB belum berkembang, kemudian MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan BSB berkembang sangat baik. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sangat akurat dalam membuktikan hubungan sebab akibat dan mudah direplikasi oleh peneliti lain. Kekurangannya relatif sulit diterapkan pada manusia dalam kondisi sosial yang nyata, karena variabel lingkungannya tidak bisa dikontrol 100% seperti di laboratorium. Langkah-langkah pelaksanaan, identifikasi masalah, kemudian perumusan hipotesis, pemilihan sampel, pemberian perlakuan, kemudian evaluasi dan analis data. Dan hasil utama dari penelitian eksperimen murni di pendidikan anak usia dini, yaitu perbandingan antara variabel bebas dengan perkembangan anak variabel terikat, karena memiliki kontrol variabel yang sangat ketat. Penelitian ini menghasilkan
data empiris yang objektif dan bebas dari pengaruh faktor luar. Kesimpulan dari penerapan metode penelitian eksperimen murni atau True Experimental Design di lembaga PAUD menuntut langkah-langkah yang ketat untuk mengontrol variabel pengganggu. Berbeda dengan metode pembelajaran eksperimen berbasis sains yang dipraktikkan anak, eksperimen murni dalam konteks metodologi riset tertumpu pada kontrol ilmiah dan penempatan sampel secara acak atau random assessment. Terima kasih. Begitu penjelasannya. Terima kasih.